Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan haqiqatul iman, masalah iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, menurut as-salaf wa ashabil hadis. Halaman 264. Kita ulangi sedikit ucapan beliau. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa min madhhabi ahlil hadis annal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiyati. Di antara ajaran akidah ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan serta makrifah. Ini sudah kita sampaikan. Definisi ahlu sunnah wal jamaah, iman harus ada 3 rangkaiannya. Ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan. Meskipun ada perbedaan ungkapan dari para ulama salaf tentang masalah makrifah, keyakinan. Ya, kalau kita buka kitab-kitab akidah salaf, itu terkadang mereka menyebutkan ucapan dan perbuatan serta i'tiqad, keyakinan. Kalau di sini makrifah. Ada pula yang mengungkapkan dengan istilah at-tasdiq, membenarkan, atau ikrar, menyatakan dengan hati, ataupun dengan istilah niat. Namun ini tidak saling kontradiksi, bertentangan. Intinya tadi, harus ada iman itu keyakinan atau perbuatan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, itu intinya. Ada yang mengungkapkan dengan 3 rangkaiannya. Nanti akan ada juga yang mengungkapkan dengan 2 saja. Namun itu sekedar ringkasan, rinciannya sama dengan 3 rangkaiannya. Ya. Intinya ulama ahlu sunnah sepakat
harus ada amal dalam definisi al-iman. Ya, ini sekali lagi untuk membantah kelompok-kelompok seperti Jahmiyah, Al-Karramiyah, Al-Asy'ariyah ataupun kelompok Murji'atul Fuqaha yang mereka mengeluarkan amal dari iman. Kata mereka amal bukan bagian daripada iman. Mereka mengatakan amal bukan daripada al-iman. Maka Ahlus Sunnah, ulama salaf menyebutkan iman harus ada al-amal. Ditambah dengan tadi keyakinan dan juga ucapan al-lisan. Dalil-dalilnya sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, di antaranya surat Al-Bayyinah, seperti yang juga diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau Imam Al-Bukhari mengatakan, lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar minal ulama fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif. Kata beliau, aku pernah berjumpa lebih dari 1000 ulama. Ini ucapan Imam Bukhari, gurunya beliau lebih dari 1000. Aku mengambil ilmu dari mereka di berbagai penjuru dunia. Beliau sebutkan, ya kita ringkas saja di sini. Kemudian kata beliau, aku tidak mendapati seorang pun dari mereka lebih dari 1000 itu yang berselisih tentang akidah ini. Di antaranya kata beliau, annad-dina qaulun wa amalun. Agama itu, iman itu harus dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau membawakan dalil surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah aku diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah hunafa, dalam keadaan lurus bertauhid, meninggalkan kesyirikan, mendirikan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Ayat ini mencakup 3 rangkaian tauhid, 3 rangkaian iman. Masalah ikhlas dalam hati, ini sudah diwakili. Keyakinan dalam hati. Demikian pula hunafa, lurus bertauhid, ini juga berkaitan dengan hati. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Dan salat itu terangkai dari apa? Ucapan dan amal perbuatan. Ini satu dalil mencakup 3 rangkaian keimanan. Ya, masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Di antaranya juga sudah kita sebutkan hadis cabang keimanan. Kata Rasul, iman terdiri dari 7 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, al-qaul. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amal perbuatan. Wal haya, rasa malu dalam hati termasuk bagian dari keimanan. Ini kata Rasul, iman harus ada 3 rangkaiannya. Kemudian yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini yang sudah kita sampaikan. Kalau mau ringkasnya, sebagaimana kata Syekh Al-Muhaddits Hamad Al-Ansari, iman itu 5 nun. Ini untuk sekedar lebih memudahkan dihafalkan. Iman itu 5 nun, yaitu i'tiqadun bil janani, wa qaulun bil lisani, wa amalun bil arkani, yazidu bi ta'atir rahmani, wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Itu ada sajaknya diakhiri dengan apa? Nun. Makanya dikatakan iman itu 5 nun. Yang pertama keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, amal perbuatan anggota badan, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman, dan berkurang dengan mentaati syaitan. Ini akidah Ahlussunnah tentang masalah al-iman. Disebutkan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini juga dalam rangka membantah kelompok-kelompok sesat dalam masalah ini, khususnya di antaranya kelompok Al-Khawarij dan Murji'ah. Kelompok Khawarij, mereka mengatakan iman itu la yataba'at,
iman itu tidak bercabang. Ya. Kelompok Murji'ah juga sama, mengatakan iman itu tidak bercabang, tidak bertambah, tidak berkurang. Bahkan mereka mengatakan la yadurru mal imani dzambun. Dosa itu tidak mempengaruhi keimanan. Karena memang sudah salah dari awal mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Nah, insya Allah akan kita sampaikan lebih lanjut akidah-akidah sesat kelompok Murji'ah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan juga dalil iman bisa bertambah bisa berkurang, di antaranya surat Al-Anfal ayat yang kedua. Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, beliau punya buku judulnya Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu sudah pernah kita ajarkan buku itu. Intinya, yang pertama, apa sebab bertambahnya keimanan? Kata beliau, ini kita ringkas saja, yaitu yang pertama, belajar ilmu agama. Di antaranya yang lebih spesifik, belajar tentang tauhid asma wa sifat. Itu akan bisa apa? Menambah keimanan. Belajar tentang mahasinal Islam, keindahan, keistimewaan Islam. Itu akan lebih menambah apa? Keimanan. Kemudian juga mempelajari tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun secara umum belajar ilmu agama, insya Allah itu akan bisa menambahkan keimanan. Kemudian beliau tambahkan lagi yang kedua di antara cara menambah keimanan, yaitu dengan mentadabburi alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian memperhatikan, merenungkan apa yang ada dalam diri kalian, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menambah iman kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga di antara cara menambah keimanan, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, tentunya dengan ikhlas dan dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu ibadah hati seperti rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ataupun ibadah lisan dengan kita membaca Al-Quran, berzikir, kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ini ibadah lisan, menambah keimanan kepada Allah. Demikian pula amalan ibadah anggota badan, ini akan menambah iman kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita al-iman. Adapun kata Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, di antara sebab berkurangnya keimanan ada dua secara global. Ada sebab dari dalam intern, atau sebab dari luar, atau sebab ekstern dari orang itu. Adapun sebab intern dari diri orang itu yang bisa mengurangi keimanannya, yang pertama al-jahlu, kejahilan. Bahkan bukan hanya bisa mengurangi, bahkan bisa naudzubillah min dzalik, menghilangkan keimanan. Karena dengan kejahilan orang itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran. Sebagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel yang minta dibuatkan sesembahan berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah orang-orang yang jahil. Kejahilan bisa meruntuhkan iman atau minimal bisa mengurangi keimanan. Kemudian yang kedua, sebab intern yang bisa mengurangi keimanan, al-ghaflah, kelalaian. Lalai dari belajar ilmu agama, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun. Ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang dimasukkan ke neraka jahanam, Allah mengatakan ulaika humul ghafilun, sebabnya mereka adalah orang-orang yang lalai. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dari sebab intern orang itu yang bisa mengurangi keimanannya, jiwa
yang menyeru manusia ke dalam kejelekan, entah kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. An-nafsul al-ammara bisu. Seperti yang mungkin sudah antum ketahui, jiwa manusia itu ada 3 karakternya. Ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan keimanan, dengan akidah yang sahih, dengan tauhid yang benar, tenang dengan ketaatan kepada Allah, tenang dengan ittiba'us sunnah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam akhir-akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga Allah menjadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah. Kemudian yang kedua, ada jiwa yang al-lawwamah. Ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Ya. Al-lawwamah itu jiwa yang labil. Terkadang orang itu ketika berbuat kejelekan dia celah. Lawwamah dari kata-kata lama yalumu. Ketika orang itu berbuat kebaikan juga dicelah, labil. Ya. Ini yang harus diarahkan kepada tadi jiwa yang mutmainnah. Kemudian yang ketiga, an-nafsul al-ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh kepada kejelekan. Ini yang ada dalam diri hamba. Jadi dalam diri manusia itu sudah ada potensi al-ammaratu bisu, tinggal orangnya yang nyetir, mau diarahkan kemana dirinya, jiwanya tersebut. Itu diantara faktor intern ya dari orang tersebut yang bisa mengurangi keimanannya. Kalau ditambah yang keempat, yaitu al-maksiyah, seperti yang disebutkan di sini. Iman berkurang dengan kemaksiatan. Entah kemaksiatan hati, kemaksiatan lisan, kemaksiatan anggota badan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian faktor ekstern dari luar orang itu yang bisa mengurangi keimanannya. Di antaranya asyaiton, setan. Sebagaimana mungkin kita juga ingat sabda Rasul, setiap orang ada korinnya, ada setan pendampingnya dari kalangan jin, yang dia selalu menyuruh kepada kejelekan. Ya. Yang kedua, setan dari kalangan manusia. Mungkin teman-teman dekatnya atau kerabatnya yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Makanya harus selektif mencari sahabat, teman dekat. Cari yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, kepada akidah yang benar, kepada ibadah yang benar, kepada akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, yang bisa mengurangi keimanan dari luar orang itu, yaitu gemerlapnya dunia. Banyak orang yang tertipu dengan dunia, lalai dengan dunia, mabuk dengan dunia, lupa akhirat. Ya. Bahkan Rasul sebutkan orang itu bisa murtad gara-gara menjual agamanya untuk mendapatkan urusan dunia. Naudzubillah min dzalik. Bukan hanya sekedar bisa mengurangi, bahkan gemerlapnya dunia bisa membuat orang itu murtad dari agama Allah. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasul sampai akhir hayat kita nanti. Itu secara ringkas sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Nanti bisa dilihat lagi dalam kitab yang sudah kita isyaratkan, Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab turun naiknya iman atau sebab pasang surutnya iman, oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala. Kita lanjut membaca riwayat-riwayat athar dari ulama salaf yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni di sini. Halaman 265. Qala Muhammad ibnu Ali ibn Hasan ibn Syaqiq. Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syaqiq berkata, Sa'altu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anil iman fi makna ziyada wa nuqsan. Kata Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syaqiq, aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang keimanan, terutama tentang makna bertambah dan berkurangnya keimanan. Lalu Imam Ahmad membawakan riwayat, ini disebutkan perawi-perawinya, sampai kepada sahabat Rasul yang bernama Umar bin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-iman yazid wa yanqus. Kata
Umair bin Hubaib bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Faqila wa mazyadatu wa manuqsanuhu. Ketika beliau ditanya bagaimana iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, maka Umair bin Hubaib rahimahullah berkata, idza dzakarnallaha fahamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatuhu. Iman itu bertambah, cirinya, tandanya kalau kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan bertahmid kepadanya, bertasbih kepadanya, itulah bertambahnya keimanan. Iman bertambah dengan apa? Kita beribadah kepada Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi, ibadah itu bisa ibadah hati seperti rasa harap, takut, tawakal kepada itu ibadah, ibadah qalbiyah. Ada ibadah lisan, yaitu berzikir, bertasbih, bertahmid, tentunya dengan ikhlas, ittiba, mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Maka itulah bertambahnya keimanan. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Namun kalau kita lalai, kalau kita menyia-nyiakan ibadah kepada Allah, kita melupakan ibadah kepada Allah, itulah turunnya apa? Keimanan. Ini ringkasan dari yang sudah kita sampaikan dari ucapan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tadi. Ada sebab-sebab berturunnya keimanan, ada sebab-sebab bertambahnya keimanan. Dan itu kita rasakan semuanya. Coba antum bisa ingat kembali ketika bulan suci Ramadan. Iman rasanya apa? Naiknya luar biasa. Karena apa? Banyak ibadah yang kita lakukan. Mulai dari puasa, sholat, yaitu utama ditambah selesai sholat wajib, selesai sholat tarawih misalnya. Kita baca Quran, luar biasa ibadah tersebut. Naiknya mungkin awalnya 50 sampai hampir 90% mungkin. Kemudian apa? Coba sudah mulai selesai malam 27, seolah-olah sudah dapat malamatul qadar. Mulai turun sudah. Siap-siap mudik kalau mungkin masih dibuka mudiknya. Sudah apa? Lupa ibadah sunah-sunahnya. Sudah masuk Idul Fitri, sudah nggak puasa, makan sebanyak-banyak, balas dendam, luar biasa. Campur lagi dengan ikhtilat, wah luar biasa. Mulai turun. Betul nggak? Ini sekali lagi akidah fitrah. Akidah apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Iman yazid wa yanqus. Nah, kita baca riwayat berikutnya. Ini yang kita lewati saja nama-nama perawinya sampai kepada ucapan qalu haddatsana Al-Humaidi, menceritakan kepada kita Al-Humaidi. Ini gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan muridnya Imam Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Al-Humaidi, penulis kitab Ushulus Sunnah. Beliau juga punya kitab akidah yang ringkas, judulnya Ushulu As-Sunnah. Alhamdulillah sudah kita juga ajarkan. Beliau mengatakan haddatsana Yahya bin Sulaim, menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim. Kata Yahya bin Sulaim ini juga gurunya Imam Asy-Syafi'i. Yahya bin Sulaim, gurunya Imam Syafi'i berkata, sa'altu asyratan minal fuqaha anil iman. Kata Yahya bin Sulaim, aku pernah bertanya kepada 10 ulama ahli sunnah, para fuqaha, tentang definisi iman. Semuanya menjawab qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini yang kita sampaikan tadi. Terkadang ulama menjawab definisi iman itu dengan komplit. Ada keyakinan dengan berbagai ungkapannya, ucapan dan amal perbuatan. Ada yang meringkas, iman itu ucapan dan perbuatan. Seperti nanti akan disampaikan di sini satu persatu nama fuqaha tersebut, ulama yang ditanya oleh Yahya bin Sulaim tadi. Namun ucapan dan perbuatan ini mencakup yang 3 tadi. Inilah yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Al-Aqidah Wasithiyah yang masih kita kaji setiap Senin kedua dan keempat di tempat lain. Beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna dina wal imana qaulun wa amalun. Di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya agama itu, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau tafsirkan, beliau perinci lagi, yaitu yang pertama kata beliau qaulul qalbi wal lisan. Ucapan mencakup dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Ya. Kemudian amal mencakup tiga, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Intinya sama dengan yang menjelaskan iman harus ada tiga rangkaiannya. Paham ya? Jadi tidak saling bertabrakan. Beda dengan kelompok misalnya Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah keyakinan dan ucapan. Disampaikan cuma dua, tapi nggak mencakup masalah apa? Amal. Karena memang itulah akidah mereka. Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut pada poin berikutnya. Sekali lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, iman itu ada dua secara global, ucapan dan perbuatan. Namun kalau dirinci lagi kata beliau, ucapan mencakup ucapan hati. Apa itu ucapan hati? Seperti at-tasdiq, membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasul. Apa amalan hati? Seperti tadi, niat yang ikhlas, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu namanya amalan hati. Kemudian ada amalan perbuatan anggota badan. Ini jelas seperti sholat, kita tolabul ilmi seperti ini. Ini adalah apa? Amalan anggota badan, berjihad di medan pertempuran dan seterusnya. Kemudian ucapan lisan jelas, yaitu membaca Quran seperti tadi. Ya, kita baca perincian dari 10 ulama tadi, meskipun sebetulnya ada 9. Cuma dalam bahasa Arab ini sesuatu yang biasa, namanya jabr kasr. Ya, 9 tapi namun disebut 10 untuk ya meringkas saja. Kata Yahya bin Sulaim tadi, gurunya Imam Syafi'i, aku bertanya kepada 10 fuqaha tentang iman. Mereka semuanya sepakat menjawab iman adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian disebutkan satu persatu nama ulama tersebut. Siapa saja? Sa'altu Hisham bin Hasan. Aku bertanya kepada Hisham bin Hasan. Kita ringkas nama-namanya langsung. Aku bertanya kepada Ibnu Juraid. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Aku bertanya kepada Al-Musanna bin Sabah. Aku bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman. Aku bertanya kepada Muhammad bin Muslim At-Taifi, kepada Fudail bin Iyad, kepada Nafi' bin Umar Al-Jumahi. Aku bertanya kepada Sufyan bin Uyainah. Betul nggak? Ada berapa itu? 9 kan? Ya, sekali lagi kalau dalam segi bahasa Arab ini disebut tadi awalnya 10 ulama, 10 fuqaha, namun bila sebut 9. Ini tidak ada masalah. Ini namanya kalau istilah bahasa Arab jabal kasr, digenapkan. Nah, intinya inilah ijma' ahlu sunnah wal jamaah tentang definisi al-iman. Iman itu harus ada ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan. Kita baca riwayat berikutnya, asar berikutnya. Akhbarana Abu Amr dan seterusnya sampai kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Sufyan bin Uyainah berkata, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah. Saudaranya Sufyan bin Uyainah membantah dengan mengatakan, ya Aba Muhammad taqulu yanqus. Wahai Aba Muhammad, wahai saudaraku, apakah betul iman itu bisa berkurang? Ya, tentunya dengan nada memprotes atau mendebat. Maka apa sikap Sufyan bin Uyainah? Uskut ya sobi, diam engkau wahai anak ingusan, anak kecil lah. Ya, ini sikap ulama salaf kalau mendengar ucapan yang
menyimpang dari akidah as-salaf, akidah ahlussunnah wal jamaah. Mereka tidak tinggal diam, mereka luruskan, mereka bantah, bahkan terkadang dengan apa? Ucapan yang keras, meskipun dengan apa? Saudara sendiri. Inilah al-haqqu ahaqqu an yutaba, kebenaran itu yang wajib diikuti, kebenaran itu yang wajib dibela. Dalam akidah salaf tidak ada namanya istilahnya nepotisme, membela kabilah saudara yang menyimpang, apalagi di luar kerabat yang menyimpang dari akidah as-salaf. Yang salah dikatakan salah, yang batil dikatakan batil, harus apa? Diluruskan. Ini Sufyan bin Uyainah mengatakan, uskut ya sabi, diam wahai anak kecil, wahai anak ingusan. Bala yangkus, bahkan iman itu bisa berkurang, ya. Hatta la yabqa minhu syai', hingga apa? Bisa-bisa iman itu tidak tersisa sama sekali. Kalau orang itu tadi melakukan perbuatan yang kufur syirik besar, kalau dia berbuat maksiat imannya berkurang namun nggak sampai habis. Tapi kalau dia berbuat kekufuran, kesyirikan besar, habis sudah. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal perbuatan atau gugur semua amal ibadah atau pahala amal ibadah mereka. Jadi sekali lagi, ini ijma' ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah, iman itu harus dengan keyakinan, ucapan, perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Kita baca riwayat berikutnya lagi. Ini ucapan Al-Walid bin Muslim. Beliau berkata, Sami'tul al-Auza'iyah wa Malika wa Sa'id ibn Abdul Aziz yungkiruna ala man yakul ikrarun bila amal. Kata Al-Walid bin Muslim, aku mendengar Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Sa'id bin Abdul Aziz, mereka semuanya mengingkari orang yang mengatakan iman hanyalah ikrar, ucapan tanpa amal perbuatan. Ini mereka mengingkari tadi kelompok Murji'ah yang mereka mengeluarkan amal daripada al-iman. Kata para ulama, mengapa mereka dinamakan Murji'ah? Ini diambil dari segi bahasa Arabnya, arja'a yurji'u, nama lainnya at-takhir atau maknanya at-takhir, mengeluarkan, mengakhirkan amal daripada al-iman. Ya. Ulama as-salaf, sekali lagi, mereka tidak tinggal diam, mereka langsung mengingkari. Inilah memang tugas para ulama. Ulama itu bukan hanya menyeru kepada kebaikan, hanya amar ma'ruf saja, tidak. Harus ada nahi mungkar. Dan nahi mungkar itu jangan hanya disempitkan maksiat, bahkan lebih dahsyat lagi akidah yang menyimpang. Banyak orang yang menyempitkan amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya pada ketaatan, ya, zahir saja. Atau nahi mungkar kalau ada, ya, perjudian, perzinahan, minuman keras dan sebagainya. Padahal dalam Islam ada kemungkaran yang lebih dari itu. Di antaranya apa? Akidah yang menyimpang, apalagi sampai kepada kesyirikan. Ulama tidak tinggal diam. Mereka apa? Nahi mungkar, seperti yang nukil dari ulama salaf di buku ini. Di antaranya mereka mengingkari kalau ada ucapan keyakinan yang mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Yungkirun, mereka mengingkari. Dan ini yang sudah kita sampaikan, inilah yang Rasul sampaikan tentang tugas para ulama. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama-ulama yang adil dari generasi ke generasi. Tugas mereka yanfuna anhu tahrifal ghalib, meniadakan penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Wa intihalal mubtilin, jalannya orang-orang yang di atas kebatilan.
wa ta'wilal jahilin, membantah takwilnya orang-orang yang jahil. Nah, ini yang dilaksanakan oleh para ulama salaf terdahulu. Meskipun sekali lagi kelihatannya keras, namun ini demi kemaslahatan umat. Kalau umat dibiarkan seru kepada kesesatan, penyimpangan, rusak akidah mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi inilah tugas para ulama as-salaf. Ya, mungkin yang tidak pernah belajar akidah salaf, ya mungkin menuduh wah ini terlalu keras, radikal. Kenapa demikian? Karena kejahilan. Ya, padahal ini sekali lagi yang dicontohkan oleh para ulama ahli sunnah. Wah ini merusak persatuan, merusak ukhuwah Islamiyah. Justru ukhuwah Islamiyah itu rusak dengan adanya akidah-akidah yang sesat, menyesatkan. Karena itu yang akan apa? Meruntuhkan ya persatuan umat al-Islam. Allah nggak akan mungkin menyatukan umat di atas akidah yang menyimpang. Ya, karena persatuan yang hakiki, persatuan hati, persatuan akidah. Akidah Rasul, akidah para sahabat Ar-Rasul. Jangan seperti orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, namun justru hati mereka apa? Berpecah belah. Makanya Rasul dahulu ketika mau menyatukan para sahabat, kaum muslimin pada waktu itu dimulai dengan at-tauhid, dilarang mereka berbuat syirik. Muncul persatuan yang hakiki. Nah, intinya sekali lagi mereka mengingkari kelompok Murji'ah ataupun yang memiliki keyakinan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Mereka semuanya sepakat mengatakan la imana illa bi amal. Tidak ada keimanan tanpa al-amal. Sekali lagi amal bagian daripada al-iman. Ya. Qultu, kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, faman kana ta'atuhu wa hasanatuhu aktsar fa innahu akmalu imanan mimman kana qalilat ta'ati katsiral ma'siyah wal ghafla wal idha'ah. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa ketaatannya, amal kebaikannya lebih banyak, maka dia yang lebih sempurna keimanannya daripada yang sedikit ketaatannya, yang banyak maksiatnya, kelalaiannya, dan penyanyiannya terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan antara satu dengan yang lainnya, dalam diri orang itu saja semakin dia berbuat ketaatan, semakin naik imannya dibandingkan ketika dia tidak melakukan ketaatan. Demikian pula antara satu dengan yang lainnya, tidak ada yang apa? Sama. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan al-mu'minun yatafadhaluna fi darajatil iman. Bahwasanya orang beriman itu bertingkat-tingkat, berlevel-level derajat keimanannya. Kita di sini semuanya nggak ada yang sama. Antara satu dengan yang lain berbeda tingkatan apa? Keimanannya. Tergantung di antaranya apa? Amal ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi dibawakan oleh para ulama untuk membantah kelompok Murji'ah tadi yang mengatakan maksiat tidak mengurangi keimanan seorang hamba. Bahkan mereka mengatakan imannya mereka sama dengan imannya para sahabat. Imannya mereka bahkan lebih atau sama dengan malaikat Jibril dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya disampaikan di sini iman tidak apa? Sama derajatnya. Kurang berapa menit? 4. Ya, kita lanjutkan lagi riwayat berikutnya. Ini dari Abdullah bin Thahir. Ya, kita lompati periwayatannya sampai kepada Abdullah bin Thahir. Ini seorang amir, pemimpin Khurasan, seperti yang sudah kita lewati pada pembahasan riwayat turunnya Allah ke langit dunia. Ada dialog antara Al-Amir, mungkin antum masih ingat, dialog antara seorang salaf Ishaq bin Rahawai dengan Abdullah bin Thahir. Abdullah bin Thahir ini seorang pemimpin atau gubernur di Khurasan, daerah Iran sana. Kata Abdullah bin Thahir, ya Ahmad, ini kepada Ahmad bin Said Ar-Ribati. Beliau berkata kepada seseorang yang bernama Ahmad bin Said Ar-Ribati, wahai Ahmad, innakum tubghiduna haula'il qauma jahlan. Wahai Ahmad bin Said,
kalian ini membenci mereka. Yang dimaksud mereka adalah kelompok Murji'ah yang mengeluarkan amal dari bagian keimanan. Kalian membenci kelompok Murji'ah karena kejahilan. Wa ana ubghiduhum an ma'rifah. Sedangkan aku, kata Abdullah bin Thahir, membenci mereka di atas pengetahuan, di atas ilmu, di atas bukti. Kemudian kata beliau, inna awwala amrihim annahum la yarawna li sultani ta'atan. Sesungguhnya kesesatan mereka pertama kali, kelompok Murji'ah itu, mereka berpendapat tidak wajib mentaati pemimpin kaum muslimin. Ini salah satu ciri khas kelompok Murji'ah. Mereka berpendapat boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Mereka meyakini tidak wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Makanya aneh kalau ada kelompok Khawarij teroris di zaman ini menuduh kita Murji'ah. Padahal yang Murji'ah siapa? Mereka. Dengan dasar apa? Ucapan ulama salaf di sini. Yang namanya Murji'ah itu di antara ciri mereka, mereka berpendapat bolehnya mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, sedangkan kita mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, dan kita menyeru umat untuk apa? Mentaati pemimpin kaum muslimin dalam kebaikan, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Seperti yang sudah kita sering umumkan masalah masker. Ini kita laksanakan dalam rangka mentaati Allah dan Rasul yang memerintahkan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin. Namun inilah istilah orang kita, maling teriak maling. Mereka yang Murji'ah dengan dasar apa? Ini ucapan ulama salaf bahwasanya ciri kelompok Murji'ah itu mereka la yarawna li sultani ta'ah, tidak wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka sekarang ini ciri kelompok teroris, kelompok Khawarij menuduh ahlu sunnah apa? Murji'ah. Salah satu sebab mereka kenapa menuduh kita Murji'ah, karena kita tidak gegabah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Intinya pada poin ini Al-Amir Abdullah bin Thahir rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu ciri kelompok Al-Murji'ah, yaitu mereka tidak berpendapat wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, Al-Khawarij humul Murji'ah. Kelompok Khawarij adalah Murji'ah karena satu kesamaan mereka, yaitu diantaranya kesamaan mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka berpendapat tidak wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin, dan ungkapan ini juga disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya. Maka sungguh batil, sungguh dusta kalau mereka menyematkan gelar Murji'ah kepada ahlu sunnah as-salafiyin yang mereka sangat jauh dari akidah seperti ini. Kalau kita sekali lagi sebut Khawarij, kelompok teroris abad ini. Ini seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, akidah mereka sama. Kelompok teroris Khawarij, mereka menuduh kita as-salafiyin Murji'ah. Padahal sekali lagi ciri Murji'ah seperti ini itu lebih pantas untuk mereka yang suka memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Cuma karena mereka bangkrut hujjah dalam menghadapi salafiyin ahli sunnah, ketika membantah mereka itu cari-cari jalan untuk menjatuhkan ahli sunnah dengan memberikan gelar-gelar yang jelek. Dan ini yang juga dialami nanti oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, insyaallah pada riwayat berikutnya. Insyaallah dia kesempatan yang akan datang kita akan sampaikan lebih lanjut. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca pertanyaan sudah masuk. Orang yang mengikuti mazhab apakah bisa dikatakan salafi? Sekarang mazhab mana dulu? Mazhab Syiah, na'udzubillah min dzalik. Kita harus bedakan masalah fikih, ini sudah kita sampaikan berulang kali. Masalah mazhab 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i,
Hambali ini masalah fikih, nggak ada kaitan dengan akidah. Sedangkan pembahasan Ahlussunnah wal bid'ah ini berkaitan dengan akidah. Dan sudah kita sampaikan 4 mazhab nggak ada bedanya dalam masalah akidah. Antum pilih mazhab dari 4 itu nggak ada masalah dalam masalah akidah, karena akidah Imam Syafi'i nggak ada beda dengan Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Itu semuanya terbuktikan dalam kitab-kitab mereka. Cuma orang-orang yang kadang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i ini yang terkadang nyimpang dari akidahnya Imam Syafi'i, ngambil fikihnya saja, nggak ngambil akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Di antara sudah kita sampaikan, kitab ini karangan Imam As-Sabuni, salah satu ulama mazhab Syafi'i dalam masalah fikih. Beliau mengikuti akidahnya Imam Syafi'i, mengikuti fikihnya Imam Syafi'i, nggak mengambil fikihnya tok. Akidahnya juga akidah Imam Asy-Syafi'i. Namun berapa banyak yang mengaku ngikut mazhab Syafi'i cuma dalam masalah fikih, namun akidahnya lain dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Sekali lagi, kalau yang dimaksud mazhab di sini mazhab fikih, silahkan ambil yang sesuai dengan dalil. Para imam-imam mazhab fikih pun meskipun dalam masalah fikih tidak boleh fanatik kepada salah seorang di antara mereka. Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Ini ucapan semua ulama mazhab tadi. Tidak boleh fanatik kepada salah satu dari mazhab tersebut. Namun kalau dimaksud mazhab akidah, ia harus ikut akidahnya mazhab as-salaf ahli sunnah wal jamaah, dan itu tidak ada khilaf sama sekali. Paham insyaallah ya? Ada pertanyaan ini dengan bahasa Arab, istadalal murji'ah biqouli ta'ala innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kelompok Murji'ah berdalil dengan firman Allah seperti surat Al-Asr misalnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang beriman dan yang beramal soleh. Kata-kata waw dan kata mereka menunjukkan perbedaan antara amanu dengan wa amilu soleh, perbedaan antara iman dan amal soleh. Ini dalil mereka bahwasanya amal soleh bukan bagian daripada iman. Paham syubhatnya? Jadi mereka berdalil dengan ayat yang menggandengkan iman dan amal soleh untuk mengatakan kenapa kalau Allah membedakan, berarti iman dan amal soleh itu beda. Amal bukan bagian daripada iman. Kalau Ahlussunnah sebaliknya, ketika digandengkan itu menunjukkan amal bagian daripada iman. Seperti ketika Allah berfirman tentang tanazzalul malaikatu waruh, turun malaikat dan juga ruh. Ruh di situ siapa? Malaikat Jibril. Digandingkannya malaikat waruh, apakah Jibril bukan malaikat? Jibril malaikat. Digandingkannya itu disebutkan malaikat secara umum, kemudian disebutkan secara khusus malaikat Jibril untuk menunjukkan kedudukan malaikat Jibril. Bukan berarti malaikat Jibril bukan bagian daripada malaikat. Jibril malaikat, cuma disebutkan setelah penyebutan nama-nama malaikat tersebut untuk menunjukkan kedudukan malaikat Jibril. Di sini illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini pernah juga dijawab oleh Imam Syafi'i. Kalau kalian wahai Murji'ah, kurang lebihnya begitu. Kalau kalian Murji'ah menganggap wawu di situ menunjukkan perbedaan antara amal dan iman, amal bukan bagian daripada iman, maka kalian musyrikin. Kenapa? Beliau membacakan ayat Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah Rabbnya timur dan barat. Kalau wawu dan kata di situ menunjukkan perbedaan, berarti beda Rabb timur dan Rabb barat. Berarti kalian musyrikin. Padahal sekali lagi tidak selalu wawu di situ menunjukkan perbedaan. Ya paham nggak paham? Wa ma'alina illal bala. Itu memang kalau urusan bantah-bantah butuh konsentrasi. Kalau ngantuk sedikit sudah lewat. Ya, wafaqakumullah jami'an. Tentang makna kekasih Allah, kita wajib meyakini Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW adalah Khalilullah, kekasih Allah. Artinya mereka memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia yang termulia di atas muka bumi ini.
Langkah apakah yang harus kita lakukan ketika kita mengikuti organisasi tapi kita belum mengetahui apakah ada syubhat di dalamnya, tetapi ana rasakan ya. Intinya seperti yang sudah diucapkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap. Apalagi masuk organisasi yang menisbatkan ke dalam dakwah misalnya, dakwah Islamiyah. Harus selektif. Kalau enggak masuk organisasi teroris misalnya, naudzubillah min dzalik. Harus dipelajari dulu, harus betul-betul ala ilmin, di atas ilmu. Al ilmu qoblal qoli wal amal. Ini semua dalam rangka menyelamatkan diri kita fi dunya wal akhirah. Makanya Umar bin Abdul Aziz Al Khalifah yang mulia, beliau mengatakan man abadallah bighairi ilmin kana mayufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ada orang ngaku mengamalkan syariat hadis, apa ini kurang jelas, yang namun belum bisa memahami apa yang dikatakan al-bidah. Ini sudah kita sampaikan. Kapan orang itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah? Kata para ulama, yang pertama kalau menyelisihi akidah dan kaidah prinsip ahli sunnah yang umum, yang global. Seperti misalnya ahli sunnah punya kaidah nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah harus ditetapkan sesuai dengan dohirnya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Lanjut atau boleh sedikit ya? Iya. Yang kedua, kalau menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah yang merupakan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah seperti yang dicantumkan oleh para ulama as-salaf. Jadi sekali lagi, lihat kembali rekaman kajian kita dulu pernah kita sampaikan di sini antara perbedaan ahli sunnah dengan ahli bid'ah tersebut. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.